pakai bahasa Inggris. Lihat sini, 10 menit ending. Oke. Gitu. Tegak beda apa? Nah, Oke. ini yang akan dipelajari. Kenapa semua ini masuk dalam materi? Karena inilah poin-poin penting ya pada saat nanti bekerja di hotel. Gitu. Oke Pak, keluar kita masukkan di atas ya. Presentasi. Ya. Ya. Masa depan itu ada di tangan kita. Bukan di tangan bapak kita, bukan di tangan ibu kita, bukan di tangan om kita, bukan di tangan tante kita, tapi di tangan kita sendiri. Saya cerita sedikit ya. Saya masuk hotel itu pertama kali itu sebagai public area attendant. Tahu nggak? Yang hotel. Apa tuh public area attendant? Mana yang hotel? Ada yang tahu nggak public area attendant? Ya, itu yang nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, bersihkan toilet, itu saya dulu. Ya. Kemudian, ya, saya tidak mau berhenti di situ. Saya itu sudah sarjana, tapi karena saya tidak punya basic hotel, disuruhlah bagian nyapu ngepel. Kemudian saya punya cita-cita waktu itu, saya pengen jadi supervisor. Ya. Saya ngambil D1 perhotelan supaya naik dikit, jangan cuma ngepel aja setiap pagi ya, bersihkan toilet ya. Gitu. Selesai D1, betul, saya diangkat di room attendant. Ada yang tahu room attendant? Belum tahu juga. Yang bersihkan kamar, housekeeping. Saya bersihkan kamar, enggak lagi bersihkan toilet di lobby. Enggak lagi bersihkan toilet di lobby ya. Kemudian saya banyak belajar mengenai dunia hotel lagi. Sampai kemudian saya diangkat menjadi waiter. Tahu waiter? Tahu waiter ya. Setengah tahun saya jadi waiter. Waktu itu saya masih muda, ya, masih ganteng sedikit. Kemudian saya diangkat jadi reception. Jadi di hotel itu bertahap ya, ada jenjang karir. Jadi saya reception, kemudian saya naik ke night audit. Kerjanya selalu di shift malam, closingan, transaksi di saya. Kalau sudah di night audit itu orang biasanya sudah levelnya menengah. Dari night audit saya naik ke FO supervisor. Terkabul nih cita-cita saya jadi supervisor ya. Gaji pertama saya langsung bagi-bagi untuk teman-teman ya, saya traktir semuanya. Kemudian naik lagi jadi senior supervisor. 2 tahun kemudian ya, halo, 2 tahun kemudian saya diangkat menjadi personalia manager. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dunia hotel yang saya pelajari. Saya belajar. Sampai sekarang pun saya orangnya hobi belajar ya, saya belajar.
berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun, saya kemudian diangkat jadi General Manager 2011. Tapi sampai sekarang saya masih mengurusi HRD. Ya, salah satunya saya sebagai Ketua Bidang Hubungan Industrial HRD Sumatera Selatan. Nah, artinya apa? Saya tidak ingin pamer. Artinya apa? Dari kita orang kecil, kalau kita punya motivasi untuk berhasil dalam hidup, kita wujudkan itu. Tidak ada yang tidak mungkin, asal kita mau berusaha keras. Saya kuliah, ya, tidak minta orang tua. Saya cari sendiri, saya kerja di fotokopi, saya kerja apapun yang ada, jual buku, ya. 5 tahun, 4 tahun saya kuliah, saya nggak nyusahin orang tua. Padahal orang tua saya sih tergolong menengah, bisa, karena saya sudah mandiri dari kecil, jadi saya tidak mau merepotkan orang tua. Sampai kepada menikah pun saya tabung, bagaimana saya tidak minta sama siapa-siapa. Nah, nggak tahu anak-anak zaman sekarang sedikit berbeda, ya, karena anak saya juga seumuran kalian, sedikit 2 tahun di atas kalian, cewek. Dan dia saya didik sekarang sedikit keras untuk mandiri, gitu ya. Kenapa? Begitu jiwanya terbentuk, semangatnya ada, masa depan dimulai dari di genggaman tangan dia, gitu ya. Baik, lanjut Pak. Itu sekilas tentang bagaimana saya. Ya, ada 6 alasan cerdas melihat masa depan. Lanjut Pak. Yang pertama, kalian pasti tahu bahwa Indonesia itu bagian dari AFTA, pasar bebas. Orang Indonesia bisa kerja di mana saja, asal masuk wilayah Asia. Ya, ada anak didik kami itu sekitar 8 orang itu bekerja di Penang, di hotel di Malaysia, bintang 4. Ya. Kemudian ada 2 dari SMK 6 Palembang, tapi kuliah di kita, saat ini ada di Thailand. Kami tidak mengarahkan, tapi mereka bersaing. Ya, mereka bersaing. Jadi kalau mereka pulang, mereka traktir saya. Pak, Bapak mau makan apa? Ayo saya traktir. Gitu. Itu enaknya jadi guru ya, ditraktir sama muridnya. Nah, lanjut Pak. Tingkat pengangguran itu tinggi sekali ya, tinggi banget. Kalian boleh cek lah berapa tingkat pengangguran di Lubuk Linggau. Saya yakin dari tingkat kelulusan S1 banyak nganggur. Kenapa? Mereka selalu berpikir untuk jadi ASN, ya, selalu berpikir untuk jadi pegawai negeri. Jadi tidak mau bekerja memulai sesuatu yang dari bawah. Kalian sebagai anak-anak yang dididik dari bidang SMK, coba berusaha untuk tidak selalu menjadi PNS, karena kalian sudah memilih ada pekerjaan yang punya skill khusus, gitu ya. Lanjut Pak. Ya, pada saat kalian nanti tamat, kalian selalu ragu, semakin lama semakin tidak pede, baik untuk bekerja, baik untuk kuliah. Ujung-ujungnya jadi PA. Apa tuh PA? Itu goblok PA ya. Jadi PA apa? Pengangguran abadi. Mau? Mau jadi pengangguran abadi? Nggak mau ya? Itu banyak tuh tetangga-tetangga saya, dari saya pindah lagi ke Palembang sampai sekarang saya lihat motor-motoran aja setiap pagi, setiap sore, setiap siang ya.